Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar dalam gelap. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini. Malam hari ini sengaja memang saya mengadakan live streaming untuk mengetahui kondisi terkini setelah tadi malam itu kita melakukan liputan, melakukan interaksi di lokasi daerah Pasir Wangi ya. Villa yang di belakangnya itu ada dua makam tua ya. Nah, kedatangan saya yang kedua kali ini pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengecek eh, apa namanya bekas-bekas liputan tadi malam gitu loh. Apalagi di akhir-akhir liputan itu memang Ki Jarod sempat bilang bahwa Ki Jarod itu akan mencoba untuk memindahkan kerajaan jin gitu. Makanya di sini saya sendiri pengen tahu apakah betul kerajaan jin tersebut pindah atau belum ya. Mungkin nanti mudah-mudahan sesosok Ki Jarod itu bisa hadir, bisa kita coba gali informasi dan kita adakan dialog apa saja yang terjadi atau yang ada di lokasi ini. Nah, sebelumnya kemarin itu saya belum menunjukkan ya kondisi villa atau rumah tua, bangunan tua yang memang bangunan ini kalau dilihat secara fisik memang uh, cukup cukup berdirinya itu cukup lama ya. Modelnya masih panggung dengan dinding masih bilik gitu. Terus ornamen kayu-kayunya juga masih asli kayu jati gitu. Oke, sahabat syiar dalam gelap. Untuk lebih jelasnya, mari ikut saya untuk sama-sama kita menyaksikan kondisi villa yang ada di depan makam tua tersebut. Ayo ikuti saya ke dalam. Ada sahabat karib saya ini ketinggalan. Ya, kondisinya nih seperti ini ya. Ini apa namanya? Rumah panggung. Dan ini masih, jangan lihat sepatunya ini. Endorse sepatunya. Apa namanya? Papan-papan yang terbuat dari kayu jati. Dan ini masih bilik. Ya, kayaknya sih memang terawat juga ini apa kondisi villa. Dan menurut beberapa orang yang pernah memang melakukan aktivitas atau kegiatan di sini memang kerap sekali terjadi gangguan di lokasi ini. Kita lihat ke dalam. Wah, ini ada kamar ya. Kamar yang penunggu villa ini. Bismillah. Yuk kita terus ke dalam. Kondisinya memang mengingatkan saya kepada rumah nenek saya. Begini ya rumah-rumah zaman dulu ya. Tuh lihat gagang pintunya. Original nih. Udah nggak ada di toko ini, nyari di toko nggak ada yang jual. Wah, ini kamar. Iya. Karena katanya sih ada sesosok anak-anak di apa namanya di bangunan villa ini. Tuh buktinya ada mainan tuh. Ada mainan, ada layangan. Sengaja dikasih mainan, jangan-jangan jadi seru gitu. Masya Allah. Kondisinya memang masih original bener ini. Oh, di sini ada dua ruangan lagi. Nah ini kayaknya sih bahwasanya ruangan ini yang menjadi tempat istirahat pemilik lokasi ya. Kalau nggak salah namanya itu apa? Raden Prawira Sasmita Sembah Dalam Cimanganten julukannya ini. Kayaknya sih beliau tempat tidur di sini ya Kang ya. Tempat tidur di sini. Nah dari situlah semuanya berasal ya.
karena almarhum Raden Prawira itu meninggal tanpa mempunyai seorang anak atau keturunan, sedangkan Raden Prawira ini mempunyai lahan tanah yang cukup banyak dan cukup luas. Itu yang pada akhirnya menjadi rebutan. Banyak pihak yang mengakui sebagai keturunannya, sebagai ahli warisnya, dan lain sebagainya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Masya Allah. Baru lihat ada kamar mandi ini. Kalau ini kayaknya sih baru ini. Oke, yuk kita langsung ke daerah belakang. Kamar juga. Nah ini kamar juga ya. Kayak ada nangis. Di mana di sini? Iya, ada yang menangis. Suka ada yang menangis. Perempuan. Terus didatangin? Tidak. Enggak. Suaranya menyeramkan. Kalau saya sih memang nggak merasakan adanya getaran energi makhluk gaib ya di sini. Masih datar. Jadi suhu ruangan atau kondisi ruangan memang sebagaimana apa namanya ruang kosong gitu, hampa. Ya semuanya masih original. Kecuali ini nih banyak di toko. Iya nih banyak di toko nih. Insya Allah. Ini cukup mungkin. Ini menjadi halaman belakang. Ini sih nggak bisa dibuka ini. Ini teras. Kuncinya juga entah kemana. Ini ada serambi kecil. Dan tepat di belakang bangunan ini makam tua. Ini kita turun ke sini. Ini kamar mandi. Ini kayaknya dulu sebagai dapur. Oh, itu tempat cuci. Masya Allah. Nah, di sana itu lokasi makam gitu ya. Allah. Jadi areal ini nih apa rumah plus tanahnya itu kurang lebih sekitar 5 hektar lah. Insya Allah. Garut udaranya dingin. Apalagi ini berada di punggung bukit. Punggung gunung. Gunung apa tadi Indra namanya? Gunung Derajat. Jauh di atas. Iya, kan di atasnya derajat pas tadi ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Salam dulu, Pak. Oke, Banyak banget udah, Pak. banyak. Betul, Pak. Udah mulai ada pertanyaan. Banyak juga. Contohnya, Sebentar. Banyak banget Pak, ini. banyak apa yang banyak? Intinya salam sama Oh, salam-salam ya. sama hadiah gitu. Oke. Jadi kita sambil menunggu sosok Ki Jarot kita coba ngobrol-ngobrol sebentar lah. Karena memang sosok Ki Jarot ini sangat tidak diduga gitu loh. Ibarat jalangkung itu apa? Datang tak diundang, pulang tak diangkat. Marah lagi nanti jadi bilang jalangkung nanti dia. Yuk kita ke dalam dulu, nyantai dulu. Oh, ini villa masih ada yang ngisi gak, Ustaz? Ah? Villanya Villa ada ini kosong, nggak ada yang ngisi karena juga kita lihat nggak ada perabot di dalam ya, tempat tidur apa nggak ada. Cuman sewaktu-waktu aja penjaga itu tadi yang di kamar depan kayaknya itu. Tapi nggak tiap malam gitu, hanya sewaktu-waktu saja. Indra duduk sini Indra. Apa namanya? Kang Soleh, temenin saya sini.
Iya Kang, ini rumah suka ada kejadian apa sih Kang? Waktu ada kegiatan-kegiatan di sini. Kalau kegiatan saya dengan rekan-rekan itu Mm-mm. eh, di ruangan yang ini sering terjadi ada suara perempuan yang sedang menangis. Terus juga di ruangan yang tadi itu ada toilet itu, Heeh. di situ juga suka ada yang menampakkan gitu. Kalau orang mau ke toilet itu suka Oh, dicandain gitu Ustaz. oh jadi toilet itu juga dipakai ya? Iya, dipakai itu. Mm-mm. Terus juga waktu di depan itu waktu masih ada lengkeng, Heeh. kita sedang diskusi gitu kan sambil ngopi. Waktu tengah malam itu ya tiba-tiba ada yang ngelemparin gitu. Terus eh, tim masuk ke kamar itu tiba-tiba si kopinya udah habis gitu, seperti ada yang minum gitu. Masya Allah, ada minum kopi? Iya, tapi waktu itu teman saya kebetulan melihat ada sosok anak kecil tapi pakai Ikat kepala ya? kepala gitu, seperti itu Ustaz. Masya Allah. Jadi memang selain kondisi di luar sana gitu, ternyata rumah ini pun nggak terlepas dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib gitu ya. Waktu ada terdengar suara tangisan itu lagi ada di mana ini? Lagi di depan, Lagi di depan semua kita ya? lagi duduk semua lagi ngobrol. Jadi boleh dikata semuanya itu mendengar gitu. Iya, benar. Oh, tangisan Tangisan seorang seorang perempuan. perempuan. Masya Allah. Tangisan seorang wanita. Wanita memang makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan perasaan yang dalam gitu. Makanya wanita sangat mudah meneteskan air mata. Iya, jadi kalau laki-laki gampang meneteskan air mata, dia memiliki, bukan seperti perempuan, dia memiliki perasaan yang dalam. Tapi jangan sekali-kali kita seorang laki-laki mengeluarkan tangisan karena seorang wanita. Oh, jadi main puisi ini. Tayangannya bukan tayangan mistik nanti. Tayangan percintaan. Apa kita bikin aja ya? Liputan-liputan percintaan ya. Pasti yang jomblo senang. Yang jomblo senang ini, Masya Allah. Tapi sih saya ngerasa sih rumah ini udah agak sedikit jam sih itu udah energi ini tuh beda memang. Salam nih Mbak. Ya, salam dari Ustadz Aris di Citilab. Ustadz Aris. Di Citilab lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aris telah menyimak dan menonton tayangan saya. Ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Terus siapa lagi Ndra? Pokoknya sih audio banyak udah aman. Aman, alhamdulillah. Visualnya? Visual alhamdulillah belum ada. Udah datang belum tuh si Aki? Belum. Ditunggu-tunggu nggak datang. Mana Pijarut? Iya, giliran ditunggu nggak datang. Oh, Mbak, Diumumin di speaker musola. Mbak, mediator Kiki kemana? Kiki. Kiki. Oh, Kiki, Masya Allah. Ada yang kangen dengan Kiki juga. Siska Utami namanya. Masya Allah. Kiki itu ada di Lampung. Jadi dia itu mempunyai satu kegiatan yang memang nggak bisa ditinggal lah gitu. Makanya dia nggak bisa hadir di lokasi Garut ini. Tapi mudah-mudahan kalau lokasinya itu dekat atau wilayah Lampung dan sekitarnya atau dekat dengan Lampung, insya Allah dia akan ikut memeriahkan atau ikut dalam tim kita gitu loh. Terutama nanti di bulan November itu ketika kita coba mencari tahu tentang jin-jin yang telah diislamkan di lokasi bekas restoran itu, mungkin Kiki akan kita ajak. Tapi semuanya kalau ada kesempatannya gitu ya, karena ya mudah-mudahan aja kegiatan Kiki masih bisa ditunda atau di cancel gitu sehingga bisa ikut selalu dalam dalam tim kita lah gitu. Pak Ustadz, pohon beringinnya udah tebang belum? Pohon beringin gitu udah konsultasi, udah Ya, diskusi ya. Itu udah dalam masuk Proses. proses, itu udah masuk dalam plan kita gitu. Insya Allah kalau memang malam ini nanti
kondisi kondusif, udah kondusif lah, itu lebih kita matangkan. Cuman yang jelas sudah ada pembicaraan lah dengan pihak-pihak terkait tentang apa namanya pohon beringin tersebut kita, insya Allah. Nah, Ini suasana. 50% sih nanyain Ki Jarod, Bah. Kok saya nggak ditanyain, nggak ada nanyain saya? Wah, Abah paling awal ditanyain. Oh, alhamdulillah. Intinya udah diungkap apa belum gitu siapa Ki Jarod. Oh, kalau itu sih insya Allah dalam offline. Jadi harus sabar ya. Ki Jarod itu 50% identitasnya itu udah kita tahu, udah diketahui gitu loh. Berdasarkan pengakuan dia sendiri gitu. Tapi masih banyak yang kurang lah, karena kondisi waktu itu memang nggak memungkinkan kita mengupas habis tentang Ki Jarod. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu, kita akan melanjutkan dialog dengan Ki Jarod tentang jati dirinya itu, siapa dia sebenarnya gitu. Oke. Ada lagi, Bah? Ya, Fans nih, fans. Kapan pulang katanya? fans kapan pulang? Nanyain Abah kapan pulang. Siapa fans itu? Coba tebak siapa, Bah? Oh, paling istri saya ini. Itu. Istri saya itu fans berat. Baik, Putri. Insya Allah kalau memang kondisi fit, terutama driver, malam ini kita meluncur pulang. Kalau memang kondisi nggak memungkinkan, kita juga nggak mau memaksakan diri, karena keselamatan adalah faktor yang lebih utama. Kita mungkin besok pagi akan meluncur pulang. Ya. Terima kasih istriku telah menyimak. Iya, selalu menyimak dia. Alhamdulillah. Izin silaturahmi kebanyakan, Bah. Silaturahmi ke? Ke Abah. Oh, pengen silaturahmi gitu. Iya, minta alamat dan sebagainya. Oh, alamat saya itu di Kota Kalianda, Lampung Selatan. Gangnya itu Gang Patriot, samping Bank BNI. Ya, kalau udah masuk ke dalam Gang Patriot, tinggal sebut nama RT saya. Ya, nanti dari RT saya, baru nanti sama ketua RT dibimbing ke rumah saya. Bilang aja ke rumah Pak RT 2 gitu. Nanti di RT 2 pasti bilang, rumah Ustadz Hakim, pasti diantar. Iya. Cari aja rumah Pak RT 02. Langsung ada yang komen, Bah. Kenapa tuh? Widih, Patriot. Oh, Dari Dwi Rahma. Dwi Rahma. Oh, itu tetangga saya itu. Host kita juga. Lah iya, host kita juga itu Dwi Rahma. Masya Allah. Alhamdulillah nonton semua. Salam Dwi buat semua, Bang Jack, semuanya, Ria dan juga Efrina Cihuy. Ya, selamat menyiksa lagi. Menyaksikan. Gara-gara sering bercanda jadi keserimpet. Ya, selamat menyaksikan terus. Ya, ada mau ditanya nggak ini Kang Soleh? Iya, mungkin terkait dengan liputan semalam itu ya Pak Ustadz. Mm-mm. Karena banyak juga yang menanyakan ke saya gitu. Mm-mm. Pertama terkait dengan apa, Pak Ustadz itu si makhluk itu kan seolah-olah menantang gitu. Mm-mm. Terus saya alihkan juga ke Pak Ustadz gitu kan, karena memang itu harus yang ahli gitu dalam bidangnya gitu Pak Ustadz. Karena kan begitu, kalau bukan yang ahli dalam bidangnya maka kerusakan, kehancuran gitu. Iya betul. Terus Ya, juga itu. ada yang nanya juga Pak Ustadz itu. Itu kan 3.800. Betul. Hanya baru satu yang yang taruhlah, mati lah ya, gitu ya, gitu, yang yang mati tumbang gitu. ya. Nah, ini sisanya bagaimana gitu. Itu yang banyak juga ditanyakan gitu. Oh, banyak yang ditanyakan seperti itu. Iya, ini sahabat siar, kalau tadi malam itu nonton tayangan live saya itu, memang jin yang masuk ke tubuh mediator kami itu mengaku bahwasannya mereka punya kroni, punya apa, kerajaan ini punya apa ya, pasukan atau apalah, jumlahnya itu 800. 3.800 jin. Waduh. Dan yang sudah tumbang baru satu. Siluman ular itu yang udah tumbang. Lantas yang 3.799 lagi gimana gitu. Ya mudah saja gitu. Mudah saja untuk mengalahkan mereka. Jadi ketika kita memang mengalahkan pemimpin mereka, ketua mereka gitu loh, atau apa namanya, sesuatu yang dihormati oleh mereka, ya anak buahnya mah udah manut aja. Kalau jenderalnya aja udah bisa kita kalahkan, apalagi prajurit-prajurit yang lainnya gitu. Makanya tadi malam itu kalau nggak salah Ki Jarod membahasakannya itu memindahkan gitu.
membahasakan. Itu sebenarnya udah pilihan yang paling halus itu. Daripada di bumi hanguskan atau dihancurkan, ya. Dipindahkan artinya apa? Ya mungkin Ki Jarod mempunyai apa ya? Bukan wewenang, ya mempunyai link tersendiri lah untuk memberikan satu lahan agar makhluk jin itu bertempat tinggal di lokasi yang baru. Sama seperti kita tahun 80-an itu ada program transmigrasi. Oh, bukan lahan baru. Mungkin itu kali itu. Kebetulan menterinya Ki Jarod itu yang transmigrasinya. Jadi dipindahin. Ya itu solusi yang bijak lah menurut saya. Jadi kita bisa menyelesaikan persoalan tanpa keributan gitu, tanpa pertengkaran gitu. Ya tadi sih saya sempat ngelihat ke arah sana, cuman ya saya nggak akan bocorkan dulu lah, biar Ki Jarod aja dulu nanti yang akan menceritakan semuanya. Gitu Ndra. Bismillah. Saya pribadi boleh tanya, Bah? Boleh, bismillah. Jadi ini, Bah, kan melihat dari situasi di sini, Bah, tanah ini kan menjadi hutan gitu ya, Bah. Ada efek sampingnya juga, karena kan semalam setelah kita liput tuh ternyata ini hasil pesugihan gitu, Bah. Ya, Nah, nanti yang memperebutkan ini ada efek sampingnya gak, Bah? yang membuktikan ini, Yang memperebutkan, yang memperebutkan. ya, ingin memiliki lah istilahnya gitu, Bah. Kalau jadi dipiliki gitu loh. Iya, kalau dimiliki. Ya mungkin mata rantai apa namanya, kalau memang terjadi perjanjian dengan makhluk gaib, ya pasti mereka akan dituntut gitu. Jadi taruhlah dalam perebutan ini ada si A yang menang, akhirnya dia berhasil memiliki ini tanah tanpa ada pembersihan makhluk-makhluk gaib. Nah, itu makhluk gaib biasanya menuntut perjanjian itu, karena perjanjian itu belum dibatalkan gitu. Kalau memang terjadi apa namanya tuntutannya itu tidak disanggupi, wah mungkin akan banyak apa namanya gangguan, akan banyak hal-hal yang memang membuat kondisi itu tidak kondusif lagi gitu. Tapi memang apa ya, situasinya memang makhluk itu paling pintar sih dalam tipu daya gitu. Karena dulu pemilik terakhir di lokasi ini memang tidak memiliki keturunan gitu. Jadi dia banyak yang mengakui gitu. Banyak yang mengakui, padahal memang almarhum itu kalau nggak salah kan memiliki anak angkat yang sah ya, berdasarkan peraturan negara ya, keputusan negara itu semua surat-surat sah gitu. Tapi memang ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengaku-ngaku lah, atau mencoba untuk ingin menguasai lahan ini gitu. Masya Allah. Jadi ketika dunia menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita, ya yang ada seperti itu, keburukan. Maka jangan jadikan dunia sebagai stasiun akhir dalam kehidupan kita gitu. Tapi akhiratlah stasiun akhir kita. Jadi ya dunia ini hanya salah satu stasiun gitu yang harus kita lewati. Nah, gitu. Jadi kampung akhiratlah stasiun tujuan kita yang sebenarnya gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa membawa hikmah ya bagi orang-orang yang memang silau dengan harta gitu. Apalagi kita tahu namanya manusia hidup itu nggak ada yang abadi gitu. Semuanya akan kita tinggalkan, dan yang terpenting adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap titipan yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi dalam masalah harta itu Allah bertanya kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, dari mana harta itu engkau peroleh, dan yang kedua, kemana harta itu engkau keluarkan. Jadi kalau yang lain itu cuma satu pertanyaan, masalah umur satu yang ditanya, engkau habiskan kemana umurmu. Terus yang kedua tentang ilmu, itu satu pertanyaan, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan, kata Allah. Tetapi tentang harta ada dua pertanyaan, dari mana harta itu kamu peroleh, dan kemana harta itu kamu keluarkan. Berat. Makanya yang masuk surga belakangan itu orang-orang kaya, karena pertanyaannya lama itu banyak banyak gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ya mudah-mudahan sih dari kisah atau kejadian nyata di wilayah ini itu bisa menjadi ibroh kita gitu loh. Masalah harta waris jangan sama sekali kita kita rebutkan gitu. Iya. Ini yang yang jelas-jelas bukan milik dia gitu loh. Bukan sebagai ahli waris yang sah. Kadang kita sebagai ahli waris yang sah pun ya terkadang keserakahan itu muncul gitu. Pengennya dapat paling banyak gitu.
Kalau bisa adik-adiknya nggak ada yang dapat, waduh, masya Allah. Iya, ingatlah janji Allah itu pasti akan datang. Iya, janji Allah pasti akan datang, cepat atau lambat. Tadi suara apa itu? Hati kan yang cukupkan biasanya Oh iya bener. Kayaknya setelah hadir ini sih. Pak Ustadz, boleh nanya satu lagi Pak Ah Ustadz? boleh, silakan. Ya, mungkin penegasan aja terkait dengan masalah pesugihan Coba. atau perjanjian gitu ya, Mm-mm. bahwa seperti yang semalam disampaikan oleh makhluk gaib itu berarti siapapun gitu ya yang ingin memiliki harta yang termasuk dalam satu perjanjian itu tetapi tidak ada hak itu juga akan dituntut oleh Waduh, mereka gitu ya. iya. Ya. Pasti dituntut, bahkan itu bisa dijadikan sebagai apa ya, makanan mereka lah itu. Istilah kita terjebak sebenarnya dalam masalah seperti itu. Ya, karena kami juga termasuk saya gitu yang ada di lokasi termasuk mengelola juga memang harus hati-hati untuk Harus menjalankan hati-hati. ini gitu. Makanya ketika kita coba untuk mencoba untuk memiliki atau menguasai satu lahan yang memang dalam kasus-kasus seperti itu, yang paling aman itu memang mendekati kebenaran gitu loh. Artinya kalau memang misalnya almarhum ini memiliki anak angkat dan anak itu memang diwasiatkan untuk menguasai harta benda almarhum, ya kita tinggal buka jual beli ke mereka, atau atau memang ada penyerahan untuk kita manfaatkan gitu. Hibah dan sebagainya. Ya, hibah dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai kita ketemu orang yang memang nggak ada hubungannya dengan almarhum gitu. Yang kalau kita lihat nggak ada kalau dalam surat menyurat itu fatwa waris atau apa gitu, surat wasiat atau apa gitu. Dan selebihnya ketika kita sudah seperti itu, istilah diserai amanah itu, jangan lupa untuk selalu mohon perlindungan dan pertolongan dari Allah. Gitu. Kita berdoa, ya Allah, harta ini merupakan titipan darimu, merupakan amanah darimu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat menjalankan titipanmu ini atau amanahmu ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kita serahkan lagi urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Berarti Pak Ustadz, proses antara hak dan kewajibannya itu harus dijalankan Iya. dengan maksimal dan ijab kabulnya yang sah gitu ya. ijab kabulnya yang sah gitu loh. Karena ijab kabul itu penting ijab kabul itu. Dalam sebuah perjanjian ijab kabul itu penting. Bahkan dalam jual beli pun kalau dalam hukum Islam itu ada ijab kabul. Gitu, dengan bahasa halal, atau aku jual barang ini halal gitu. Udah kita terima halal. Ada salaman, udah jadi sah, jadi milik kita gitu. Perkawinan juga ada ijab kabul. Bahkan ketika seseorang ingin memeluk ajaran Islam pun ada ijab kabul. Syahadat baiat kepada khalifah ada baiat, itu ijab kabul. Siapa itu? Aki udah datang. Ada di mana dia? Naik apa? Angkot. Yuk, sahabat Syiar, si Aki ternyata udah datang. Yuk kita coba komunikasi sama dia. Masuk ya. Hah? Mau di luar? Jangan sampai ke jalan Waalaikumsalam. Loh, wajah baru nih Ki. Kumaha jang damang? Udah bang, itu wajah baru, itu pakai apa itu? Budak ieu we nu aya wae. Oh bukan Aki itu. Tadi tah huruyan wae. Aduh, Ki mau kemana Ki? Sini aja Ki. Kedeung. Mau ngapain Ki? Hah? Ngapain? Nyahonya. Iyalah, Kewe ah. lah si Aki. Konang kewe. Oh gitu. Terus saya di mana? Di sini nunggu atau Kedeung dieu heula. Hah? Mau lila. sare dulu saya gitu? Tidur. Ado aweh ngadoa.
doa. Ada-ada aja ulah si Aki ini. Entah dia mau ngapain itu ke sana ini. Saya disuruh tunggu di sini. Memang cukup unik ya sosok Ki Jarot ini. Sebagai makhluk jin yang boleh dikata unik bener ini. Bagusnya cuman satu Ki Jarot. Coba ada 10 yang kayak gitu. Kalau saya lagi liputan ada 10 kayak Ki Jarot itu. Pening pala. Mungkin pensiun dini saya juga. Walahan satu juga. Tapi memang daya tariknya itu mungkin ya. Apa namanya? Karakter dia kan memang senang bercanda gitu. Jadi ketika dia dapetin saya juga suka bercanda itu jadi klop gitu. Mungkin beda halnya ya kalau dari awal itu saya udah nanggapinnya itu serius gitu. Dan agak sedikit beringas dan berwibawa. Mungkin dia juga gerah juga. Ya Allah ya Tuhan. Nah dia kesini lagi kesini lagi. Yes, Ki. Atos lang. Sahadi gitu. Hah? Yang nyahonya. Iya dari tadi kan saya udah bilang Ki. Oke weh. Oke. Ya, kita di dalam aja ngobrol Ki. Penasaran pan tuh? Hah? Penasaran tuh? Ya penasaran lah, cuman kata Aki engkewa ya udahlah enggak, saya nggak akan maksa Aki kok. Ayeuna. Hah? Ayeuna. Iya terserah Aki saya mah. Kewe. Hah? Kewe. Kok engke? Katanya ayeuna. Saha? Itu Aki ngomong. Ngabodor. Ya. Ada bukti kita mau ngobrol di mana Ki? Ngobrol. Ngobrolan naon? Yuk kita di tangga itu tuh kayaknya enak Ki sambil duduk-duduk Ki. Yuk. Yuk. Kan pegel Ki, jalan-jalan terus. Menahan ge lempang. Enggak. Nahan diuk atuh Ki. Urang besar. Hah? Urang besar. Orang di Sare. Oh. Tidur di mana? Karenaki. Heeh. Hidup. Nah, yuk Ki kita ke sana Ki. Ya, bismillah Ki. Awas Ki, ada itu. Serap euy. Serap tuh apa? Sate labu. Biasanya juga enggak Ki. Banyak gaya. Aki kayak kakek-kakek aja jalannya. Lu kok miring Ki? Jalannya miring. Kayak panto. Pintu. Pintu apaan Ki? Oh nggak ada pintu, kok ada pintu? Urut kamari. Kamari. Kamari ya na? Hah? Kamari. Daya naon-naon Ki. Pada badieu Katanya mah gerbang Ki. belah mana? Belah dia. Mana? Gerbang. Nanggus eta. Hah? Nanggus. Katembon tuh. Enggak Ki. Nyamuk. Tanaman kok tanah Ki saya ngeliat nanti. Mana yang pona? Tanah tanaman, nggak ada gerbang, nggak ada bentok. Nah, alam aki mah gerbang eta mah. Untung saya nggak hidup di alam Aki. Hayang gitu. Ya nggak mau lah, saya udah senang dengan dunia Ki. Sugan. Lebih indah kayaknya Ki dibanding alam Aki. Hendra. Nah, Biar nggak nangis lagi Ki. cari kuai mana? Paling naon Ki. Sakadapnya. Aduh si Aki. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Baca apa itu Ki? kadenge Enggak Ki. maknya. Iya, dengarnya cuman auzubillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Artinya naon? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanggus. Oh cuman itu doang Ki. Terang ke. Terang. Kan ada lampu Ki. Si Ujang tehnya. Lah Ngahuruyan aki wae ieu Iya ada lampu terang lah Ki. pipiluan pipiluan. Awas masih Naon? awi Awi. awi.
anu nanam mana ya? Bukan. Ini tiang Ki. Bisa diangkat tuh. Kuat saya Ki. Bismillah. Oh, bisa saya angkat awi. Pohon awi. Ya kebon lain. Hah? Kebon. Lain gue. Ini tiang awi. buat kabel Ya, saya yakin ya di alam Aki nggak ada yang kayak gini kali. Ya Ki. Nggak ada kan Ki. Yuk Ki, kita ke dalam Ki. Bisa tembus Ki. Bisa gak tembus? Tembus. Ya. Ya. Kabur mana? Jangan Ki ah. Saya nggak mau kabur. Naik ke mana? Anu nanam ieu saha? Oh, itu ada Pak Haji. Pak Haji. Haji, Aya jalan mina. ada tuh lagi duduk Ki. Makanya Aki duduk yuk. Ka dieu heula. Hah? Ka dieu heula. Dan dia yang nanam ini Kang Soleh. Oh, lagi dipanggil Pak Haji nak. Kenapa mana aya? Iya tadi ada Ki. Ah, ngabodor ak. Bukan nggak bodoh, tadi betul ada di sini. Ong tadi ngobrol sama saya. Heureuy aya nama. Wah, kan Aki yang ngajarin. Diuk ya. Iya, duduknya di tangga aja Ki, enak Ki. Sambil selonjoran Ki. Jangan duduk di sini Ki, sakit Ki. Banyak batu. Saha nu nek diuk? Ya, tadi bilangnya katanya Aki mau biok. Heureuy wae si Aki ya. Kenapa itu? mau berhenti mau macam-macam Ceuling maneh mana? Celi itu apa Ki? Urang ngabisik heula. Oh, telinga. Oh, Aki yang bisik, apa saya nggak bisik? Urang bejaan manehna. Oh, Ceuli pan. Lain ceuli aki. Aya kitu aki ceulina. ayo kita sentil Ngentilan saha? Aki. Henteu da. Udah Ki guyon terus Ki. Guyon. Heeh. Aki suka guyon. Ya. Oh, yang bener Ki. Yang bener. Terus Aya nanya. apanya? Nanti aja Ki. Ah, tadi ayeuna. Engke nya. Kita nanti aja Ki. Yuk Ki di itu Ki. Tangga yuk. Tangga. Yuk Ki. Sambil nunggu itu. lagi pergi kan bos Oh, lagi mau pergi. ngambil barang Mau ada diwakilin Ki. Enu ngawakilan saha? Ini aja nih Kang Soleh Ki. mau lagi saya berdasarkan nih Nah, kita duduk sini Ki. Urang hayang jeung maneh. oh yo Kaganggu wae nya. yo dan anak barang sama tuh Heuh eta jalmi kaganggu wae. mau Ta eta hayang ngomong. Ki duduk sini Ki. Ini ada mavilanya Ki. Awas, selangkah. Bisa nggak? Bisa. Nanti hese. Nah, aduh. Alhamdulillah. Perutnya gendut juga Ki. Perut saha? Perut Aki. Lain. Iya, perut saya. Budak ieu. Jadi gimana Ki? Tadi udah kenal. Saha? Ya. Ya. Ki, Kewe ah. jadi gimana nih Ki? Tadi malam sih apa sih yang Aki lakuin gitu? Tapi ingat saya nggak minta tolong sama Aki loh. Karena saya juga bisa. Mang maneh minta tolong ka urang. Ya makanya tadi saya tegaskan saya nggak minta tolong sama Aki. Karena saya juga bisa sebenarnya. Cuman karena Aki aja yuk biar saya aja yang pindahin. Ya wes sok. Saya kan bisa tidur. Curigna ngaheureyan. Ah, ngeheurean. Ngaheureyan aki. Ngeheurean kumaha Ki? Hayang ngaasaan. Ngasaan naon? Disrebet ku aki. Diserebet. Sentil we ceulina. Masa Ki? Terus? Ayeuna oi aya weuh. Nggak ada Ki. Geus weuh. Geus Ki. Yang geus. Terus dipindahin sama Ki. Ke mana pindahkan? Tadi mana ka mana? Tadi mana? Ah, ya di dia. Ke Ujang tadi ka mana tadi? Tadi ke apa? Ke Darajat pas. Geus teu dindinya. Udah di kawah. Panasnya. Ya panas. Ngakajeun. Ngarasakeun Oh gitu. ngaganggu Masya Allah. manusia. Eta kakarak. Cai anu panas. Hmm. Kumaha engke? Oh gitunya.
Nah, kumangke. nya cai neraka Tah, gitu. eta panasna sabaraha kali lipat. Hmm. Saat tadi geus aya nu nyobaan can di luhur. Aya nambah. Ada yang berenang nggak tadi? Panci tangan. Oh, cuci tangan. Sabaraha panasna. Duh, panas Ki. Panas. Panas gitu ya, masya Allah. Jadi gitu. Baraha lila eta si aki-aki. Nu ieu nu ngurus ieu. Oh, subuh kayaknya Ki pulang Ki. Ngambil barang ya. Iya, ngambil barang. Tuh ngambil barang Ki. Udah wakilin ke saya aja Ki. Nanti bisa saya sampaikan. Atau kan Kang Soleh. Kayak mun teu di bejaan. Moal tepi ka hate. Oh gitu ya Ki ya. Sa Kang Soleh Mohon Ki. kayak bejaan. Panas. Sini Kang. Iya. Nah, diuk. Nah, Diuk. gitu. Ini Kang. Samping sana Kang. Masya Allah. Serap euy. Serap kan naon Ki? Silau. Oh, silau. Biasana lan teu kos kieu da. Tahu aja Ki. Coba dinyalain. Belum. Udah. Nah, gitu. Kumaha Ki? Ya jajak. Mohon. Kayak bejaan. Manehna Mohon. nu nanem ieu kabeh. Mohon. Hasilna kumaha? Ya hasilnya mah rugi we Ki. Rugi. Rugi. Ngadoa teu. Nah, terang-terang aduana. Tah. Amun aya jalmina, aki yang nanya. Mohon. Da geunah. Menang jawaban langsung. Mohon harus. Amun ti maneh Ya, na moal yakin. harus. Kitu. Bilanya Kami aya TV leutik geuning. Anu kamari teh elek. Iya Ki. Si Ujang ka mana? Oh, Ka dieu teh eueuh geuning. Nyumput. Lah, saya bisa hilang Ki. Wah. Aki ini suka merendahkan orang. Saya sekali melangkah langsung pindah tempat Ki. Hebat nggak itu Ki? Bingung kan? Sekali melangkah bisa pindah tempat saya. Kali melangkah. Iya, sekali melangkah saya bisa pindah tempat. Oke, Hebat saya. Hah? Mikir Ki. Mikir Ki. Geus elehnya. apa? Gus udah kalah. Waduh, nanti saya males gitu. Nah, jangan buka kartu di sini dong Ki. Ngabales naon? Kekalahan saya lah. Dendam kaki. Oh enggak, saya nggak dendam. Hayang ngasaan meureun. Ngasaan naon. Ngasaan disentil ku aki. Sentil lagi, emang kita nggak bisa. Kumaha? Damang? Dah mang aki Oh, mah. alhamdulillah. Kenapa manggil saya tadi Ki? Manggil Ujang. Iya. Nek ka bejaan ieu tah. Jalmi anu nanem ieu eueuh geuning. Iya tadi ada. Bejaan ka ieu. Bisik. Engke tepina beda. Kaki ngomong kieu. Jang. Bejakeun. Ngadaharan sanguk jeung lele. Ke si ieu ngomong ka ditu. Pak, tadi di bejaan. Ngadaharan sanguk jeung lele. Make uyah. dileuwihan itu Ki. Nah, eta. Jalmi ayeuna mah loba nu kos kitu. Ya kumaha? Di dieu aya nu ceurik. Di dieu aya budak leutik. Di dieu loba ieuna. Kuping kahiji. Kuping kadua. Di dieu loba ieu. Di dieu loba itu. Tambahan deui. Tepi ka ditu nambah naon? Tempat ieu. Jelek teu? Jadi goreng Ki. Tah eta. Sifat manusia teh geus kaganggu. Hate jeung pikiranana beda. Begitu Ki ya. Insyaallah. Jadi gimana tadi malam Ki? Udah beres Ki? Beres nona. Itu yang Aki.
kerajaan itu udah dipindah ya ke apa? Gunung Derajat. Di bejaan weh. Bejaan. Jadi nanaonkeun. Oh gitu ya. Ya, Jang. Mohon ge. Eta pana ya tatangkalan nu gede. Mohon. Tadi tebang. Bade ditebang itu ki rencana mah. Iraha. Ya mudah-mudahan secepatnya gitu. Terus direncanakan. Bejaan. Mau nebang. Mohon. Ulah kos nu kamari tah. Beja coba. Ketanyakeun tah. Nu nebang. Ngadoa teu. Mohon. Tapi sabaraha poe. Manehna Saminggu gitu. geuring. Nya gering enak teh. Salah manehna. Berarti kita sebelum nebang beringin itu mencit ayam kinya. Bejaan. Alam maneh jeung alam aki. Ini teu katempo. Oh, teka tempo. Maneh teu nempo alam aki man. Naon? Artina. Goib. Ketingali. Amun katikali maneh sieun teu Nya henteu tuh ge. poong. Oh, Sieun atuh ki. Tah, eta. tangkal kai apa naon gitu. Alam maneh jeung alam aki pan beda. Mohon. Pokona mah amun di mana weh ucapkeun heula a'udzu billahi minasyaiton nirojim. Eta kuncina. Gitu ki ya. Tapi ada juga orang biar selamat gitu kalau sebelum nebang pohon mencit ayam ki. Biar nggak diganggu katanya sama penunggu pohon. Jadi ganggu Oh. Karena udah motong ayam. beres nebang Pohon? tetangkalan Iya, nggak ada yang ganggu. maknya Iya betul ki. moal yakin. Motong ayam dulu dia ki. Terus Motong ayam? Darahnya diewer-ewer gitu ki. Pas ditanya buat apa itu motong ayam? Ya biar selamat motong apa nebang pohonnya biar nggak ngeganggu gitu. Makhluk. Artina naon? Nyahon teu? Naon atuh ki? Anu di tetangkalan Heeh. jurig naon? Jurig naon ya? Jurig tangkal. Jurig iprit Jurig iprit. di berean kos kitu. Heeh. Kabeukina Tapi boleh kayak gitu ki. ngasesatkeun. Oh nggak sesat ke? Henteu. Heeh. Ngeres. Jadi nggak boleh ki kalau yang kayak begitu ki ya.